Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Budiansa. Saya akan menceritakan biografi pahlawan Slamet Riyadi. Pahlawan Slamet Riyadi lahir pada tanggal 26 Juli 1927 di Solo, Jawa Tengah. Ayah Slamet Riyadi adalah seorang perwira yang bertugas di Korps Kesunanan Surakarta. Kemudian ketika Slamet Riyadi menyelesaikan pendidikannya di Hollands Inlandse School atau HIS pada tahun 1940. Slamet Riyadi masuk ke sekolah Meer Ongebrigt Lager onder Swiss atau disingkat MULO, dan kemudian melanjutkan ke sekolah tinggi pelaut 1 sebagai navigasi maritim. Dalam karir militer, Slamet Riyadi diangkat sebagai komandan Batalion Divisi 10 Resimen 1 Jepang. Kemudian ketika terjadi kasus penyerbuan militer Belanda, Slamet Riyadi melakukan perlawanan dengan teknik dan metode gerilya. Menggunakan teknik gerilya untuk mengalahkan tentara Belanda. Kemudian setelah perang kemerdekaan pecah, Slamet Riyadi terlibat dalam penumpasan berbagai pemberontakan, antaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI, dan juga pemberontakan Angkatan Bersenjata Ratu Adil atau disingkat APRA di Jawa Barat. Dengan demikian, pemerintah Republik Indonesia menaikkan status Slamet Riyadi secara anumerta menjadi Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI, dan menganugerahkan Slamet Riyadi gelar pahlawan nasional. Keputusan Presiden atau SK nomor 66 per TK per 2007. Demikianlah biografi pahlawan Slamet Riyadi. Saya Aldi Budiansa menutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiguna Akbar. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan sedikit biografi tentang pahlawan nasional, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo 19 Juni 1922. Kemudian beliau wafat di Jakarta tanggal 1 Oktober 1965. Kemudian pangkat terakhir beliau adalah Jenderal TNI, dan jabatan terakhir Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, Menteri Panglima Angkatan Bersenjata, dan anggota Dewan
pertahanan nasional. Dan peran beliau dalam mempertahankan NKRI adalah pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, Ahmad Yani aktif dalam perjuangan melawan Belanda dan terlibat dalam berbagai operasi militer yang krusial. Ia memimpin pasukan dalam pertempuran melawan pasukan kolonial Belanda, membantu merebut kembali wilayah-wilayah yang sempat dikuasai oleh Belanda. Kemudian membangun angkatan bersenjata. Sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, Ahmad Yani berperan dalam memperkuat dan mengkonsolidasikan struktur Angkatan Bersenjata Indonesia. Kemudian ia memimpin upaya reformasi militer yang mencakup perkembangan organisasi taktik dan strategi pertahanan. Kemudian beliau menumpaskan gerakan separatis. Ahmad Yani juga terlibat dalam menanggulangi berbagai gerakan separatis yang mengancam integritas negara, termasuk upaya penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis. Beliau juga terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu korban utama dalam peristiwa gerakan 30 September atau G30S PKI pada 1 Oktober 1965. Beliau menjadi salah satu jenderal yang dibunuh oleh anggota PKI dalam kudeta yang gagal. Peristiwa ini menandai momen penting dalam sejarah Indonesia, di mana penumpasan PKI dan stabilisasi negara menjadi prioritas utama. Yakni Jenderal Ahmad Yani dikenang sebagai pahlawan nasional dan tokoh sentral dalam mempertahankan dan memperkuat negara Republik Indonesia pada masa-masa kritis. Sekian biografi yang saya ceritakan tentang Jenderal Ahmad Yani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Saputra. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan biodata Jenderal Abdul Haris Nasution beserta perannya dalam mempertahankan NKRI. Abdul Haris Nasution 1918 sampai 2000 adalah seorang jenderal dan tokoh penting dalam sejarah militer Indonesia. Biodata, nama lengkap Abdul Haris Nasution, tanggal lahir 3 Desember 1918, tempat lahir Parapat, Sumatera Utara, Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Tanggal wafatnya 6 September 2000, tahun 2000. Pendidikan Akademi Militer di Bandung, Belanda. Peran dalam mempertahankan NKRI. 1. Panglima Angkatan Bersenjata. Nasution memainkan peran kunci sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau bisa disebut dengan ABRI, di mana ia mengorganisasi dan memimpin pasukan Indonesia dalam berbagai konflik melawan Belanda dan pihak-pihak lain yang berusaha merongrong kemerdekaan Indonesia. 2. Peristiwa 30 September 1965. Abdul Haris Nasution adalah salah satu tokoh utama yang terlibat dalam krisis politik tersebut. Sebagai seorang jenderal, ia terlibat dalam upaya menumpas pemberontakan PKI atau bisa disebut Partai Komunis Indonesia yang mencoba untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah Indonesia. 3. Strategi dan doktrin militer. Nasution dikenal karena pengembangan doktrin militer yang dikenal sebagai strategi pertahanan rakyat semesta atau sistem pertahanan semesta yang menekankan pentingnya peran rakyat dalam pertahanan negara. 4. Peran dalam pembentukan TNI. Nasution juga berperan penting dalam pembentukan dan pengembangan Tentara Nasional Indonesia atau bisa disebut TNI dengan menekankan profesionalisme dan modernisasi angkatan bersenjata. Abdul Haris Nasution dihargai karena dedikasi dan kontribusinya yang signifikan terhadap keamanan dan integritas Indonesia serta pengembangan strategi militer yang mendukung ketahanan negara. Sekian
penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Donald Ishak Pandjaitan. Donald Ishak Pandjaitan ini lahir pada tanggal 9 Juni 1925 di Balige, Tapanuli, Hindia Belanda. Istrinya bernama Marieke B.R. Tambunan. Mereka memiliki 6 orang anak. Pada tahun 1945, beliau menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Anumerta Satuan Infanteri. Beliau juga mendapat penghargaan sebagai pahlawan Revolusi Indonesia. Donald Ishak Pandjaitan adalah sosok pahlawan yang pernah mengenyam bangku SD hingga kuliah di Associated Command and General Staff College, Amerika Serikat. Selama masih di Indonesia, ia sempat menjadi anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian berubah menjadi TNI ini. Ia menduduki jabatan sebagai Komandan Batalion di TKR yang kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi 9 Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Setelah pulang menuntut ilmu di Amerika, Pandjaitan ini membongkar rahasia PKI akan pengiriman senjata dari Republik Rakyat Cina yang dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan. Senjata-senjata tersebut diperkirakan akan digunakan oleh PKI untuk melancarkan aksi pemberontakan mereka. Aksi Pandjaitan ini atas pembongkaran rahasia PKI ini menyulut api kemarahan dari pihak PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota Gerakan 30 SPKI ini datang ke rumah Pandjaitan. Ketika Pandjaitan berusaha untuk melarikan diri, ia tertembak oleh PKI dan meninggal. Mayatnya kemudian dibawa dan dibuang di lubang buaya. Pada tanggal 4 Oktober, mayat Pandjaitan diambil dan dimakamkan secara layak di TMP Kalibata, Jakarta. Berkat keberaniannya membela negara, Pandjaitan pun mendapatkan gelar pahlawan revolusi oleh pemerintah Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena yang kurang itu datang daripada saya sendiri dan yang benar hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.